Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Keca Kela Sembako. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum, tolong tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video menarik dari Keca Kela Sembako. Oke teman-teman, langsung saja di video kali ini saya akan coba bahas tentang referensi jenis barang untuk toko sembako di desa. Ya, seperti kita ketahui bersama teman-teman, toko Keca Kela Sembako itu terletak di pedesaan, di desa yang sangat terpencil, di jauh dari yang namanya keramaian. Jadi di video kali ini saya akan kupas tuntas tentang bagaimana sih cara kita, referensi apa yang harus kita pakai untuk jenis barang yang harus kita sediakan, terutama di toko sembako yang ada di desa. Teman-teman, di sini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi referensi yang harus kita pakai, referensi yang harus kita gunakan dalam memilih jenis barang untuk toko sembako di desa, kita persempit saja menjadi 3 ya. Ini barang pokok, barang pelengkap, dan alat-alat ataupun bahan yang harus kita pakai di toko sembako. Bahan pokok seperti yang kita sudah ketahui bahwa ada 9 jenis bahan pokok atau barang-barang yang dipakai setiap hari oleh konsumen, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Yang pertama yakni beras, gula pasir, kemudian tepung terigu, minyak kelapa, telur, dan lain-lain. Itu sudah tentu semua pedagang sembako sudah tahu ya teman-teman. Kemudian barang pelengkap. Barang pelengkap di sini saya khususkan saja, saya sempitkan saja pola pemikiran kita. Terdiri dari barang-barang plastik karena ini yang laku sekali di toko-toko sembako umumnya di Indonesia. Kemudian barang-barang listrik, alat-alat listrik seperti ini, lampu-lampu. Kemudian juga sendal-sendal, itu masuk di barang pelengkap ya teman-teman. Kemudian juga selang air, buku atau ATK, itu masuk juga di barang pelengkap. Terus setelah itu yang ketiga yakni alat dan bahan yang kita pakai di toko sembako. Seperti ini teman-teman, ada rak gondola atau rak kayu, rak siku juga bisa. Kemudian kalau sistem minimarket seperti saya, ada juga yang namanya komputer kasir seperti ini. Komputer kasir. Kemudian kita juga perlu meja kasir. Kita juga butuh lampu atau penerangan di toko. Kemudian kita juga butuh kulkas atau pendingin atau freezer. Kemudian kita juga butuh timbangan untuk mengukur atau menimbang bahan seperti gula, mentega, terigu, dan lain-lain. Kita juga butuh meteran teman-teman. Kalau kita jualan plastik seperti ini, kita juga butuh meteran. Kemudian kita juga butuh kalkulator. Seperti ini kita juga butuh kalkulator atau alat hitung. Itu masuk di alat dan bahan yang kita pakai untuk mendirikan toko sembako. Nah, untuk teman-teman yang hanya punya modal yang minim, saya sarankan untuk meminimalisir penggunaan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita pakai untuk toko sembako, kita usahakan alat dan bahan yang hemat biaya ya. Kalau sudah punya modal yang besar, saya menyarankan untuk beralih ke sistem minimarket seperti ini. Gunakan rak gondola, gunakan perangkat kasir, gunakan alat-alat yang lebih modern. Tetapi kalau kita hanya punya modal yang kecil atau modal yang minim, maka saya sarankan untuk menggunakan alat dan bahan yang tradisional saja, yang murah meriah, supaya tidak termakan di alat dan bahan biaya untuk kita mendirikan toko sembako. Nah, untuk memulai usaha toko sembako sendiri teman-teman, itu relatif ya. Kita bisa mulai dari modal 1 juta,
Bahkan ada yang memulai dari modal 500.000 teman-teman. Itu relatif dan itu tergantung kitanya. Nah, semakin besar modal kita, maka akan semakin besar peluang kita menarik minat pembeli untuk berbelanja di toko kita atau di warung kita. Tapi semakin kecil modal kita, maka akan semakin kecil juga peluang kita untuk berbelanja alat dan kebutuhan yang banyak di toko sembako kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apapun yang cara yang dikemukakan oleh youtuber sebelum saya itu bisa dipakai, semuanya baik. Namun kita persempit saja ruang pemikiran kita persempit saja pola pikir kita. Ketika kita harus misalnya mendirikan toko sembako, harus ada ini, harus ada itu, harus begini, harus begitu. Itu kalau menurut saya pola pemikiran yang salah ya teman-teman. Karena kita harus mulai dengan modal seadanya dulu. Jangan terlalu memaksakan kita mendirikan toko sembako dengan modal yang sangat besar, namun nanti kita keteteran untuk bayar bunga cicilan. Seperti itu teman-teman. Seperti yang sudah saya bahas di video saya yang sebelum-sebelumnya, ada video saya yakni barang apa saja yang perlu disediakan untuk toko sembako, kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu kita sediakan. Nanti teman-teman nonton saja di situ. Untuk video kali ini saya hanya mempersempit saja pola pikir kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memulai usaha sembako, mulai dari sekarang dengan modal yang minim, dengan modal yang seadanya, saya sarankan untuk dipercepat saja untuk memulai. Jangan nanti menunggu kita sudah punya modal yang besar baru kita memulai usaha toko sembako, atau kita mungkin minder dengan toko-toko yang ada di samping kiri kanan kita. Video dari Kecakela Sembako sudah ada sekitar 98 ya, hampir 100 video. Bisa mungkin belajar dari video-video saya sebelumnya yang sudah saya bikin. Dukung terus channel ini agar supaya saya bisa memberikan informasi kepada teman-teman pemula. Terima kasih, cukup sekian dulu mungkin video saya kali ini, penjelasan singkat dari saya. Bisa langsung tulis di kolom komentar, kemudian mungkin bisa saya jawab satu persatu insya Allah ya. Salam sukses bersama untuk kita sesama pejuang sembako. Salam sukses juga dari kami Kecakela Sembako. Terima kasih sudah subscribe channel saya ini. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.